Oke, selamat siang pemirsa Grid Auto, bersama saya Hendra. Saat ini saya berada di dealer Auto 2000 Menara Astra di Jakarta. Saat ini saya ingin bertemu dengan seseorang, mewawancarai seseorang yang paling bertanggung jawab terhadap penjualan Toyota di Auto 2000. Saya perkenalkan dengan Pak Martogi Sihaan. Selamat siang Pak. Siang Pak Hendra. Ya. Beliau adalah CEO dari Auto 2000. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana bisnis Auto 2000, penjualan Auto 2000 sampai saat ini, dan strateginya yang akan dilakukan oleh Pak Martogi untuk memenangkan persaingan yang sedemikian ketat. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, tantangan terbesar dari pengelolaan dari Auto 2000 ini seperti apa Pak saat ini Pak? Yang pertama adalah kita sekarang secara market itu adalah transisi dari bisnis yang konvensional ke arah digitalisasi. Kalau kita sebutkan sebagai bricks and mortar ke arah klik. Tetapi ini adalah periode transisinya. Begitu masifnya informasi, begitu masifnya berita berkaitan dengan otomotif juga di media massa, di digital, dan juga ini adalah transisi di mana market otomotif itu sedang bergeser. Anak-anak muda yang memiliki uang dan mereka berasal dari generasi digital. Ini salah satu tantangan daripada dunia otomotif juga saat ini. Kemudian Pak, untuk persaingan di kelas light MPV sangat tajam nih Pak. Apa yang akan dilakukan oleh Auto 2000 dalam menghadapi persaingannya sedemikian ketat ini? Yang pertama, kita melakukan menjaga customer base-nya kita. Customer Auto 2000 untuk tetap loyal dengan pelayanan Auto 2000. Dan yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan purna jualnya. Karena pembelian mobil itu adalah pembelian yang jangka 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih. Karena itu pelayanan purna jual merupakan salah satu kuncinya. Bagaimana customer itu nyaman mengendarai dan memiliki kendaraan itu. Auto 2000 terus mengimprove pelayanannya di bagian after sales. Dan Auto 2000 juga memberikan offering untuk mendapatkan customer baru, mendapatkan pelanggan yang berencana untuk tukar tambah mobil. Kita menyediakan fitur-fitur pelayanan itu semua di Auto 2000. Ada Pak ya untuk pelayanan tukar tambah mobil itu? Tentu ada. Tadi Pak bicara mengenai digital Pak, kan ada sekarang nih digital disruptif itu Pak. Pembelian kendaraan sekarang itu banyak yang tidak lagi di dealer gitu, dan ini salah satu tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh seluruh dealer yang ada gitu. Nah, itu bagaimana Pak? Apa yang akan Bapak lakukan terhadap fenomena tersebut? Kita di Auto 2000 terus berbenah dan melihat market readiness-nya Pak. Kita tentu tidak serta-merta langsung berpindah ke marketplace, kemudian digital approach dan sebagainya. Tetapi marketnya sendiri belum siap sepenuhnya. Karena masih ada orang yang punya duit, punya kemampuan, dan membutuhkan mobil, tapi dia tidak sedang berada di digital. Nah, karena itu transisi ini kita lakukan dengan perencanaan tentu, kemudian kehadiran kita di internet juga kita improve, kemudian performance kita untuk bisa tetap engage dengan milenial juga terus kita improve. Ini yang sedang kita lakukan. Oke. Terus Auto 2000 saat ini Pak sebagai dealer yang berkompetisi dengan dealer lain gitu Pak. Namun setahu saya Pak, mungkin bisa dikoreksi, dealer lain itu agak lebih fleksibel Pak dalam melakukan mungkin pemberian diskon gitu. Nah, mungkin apa yang akan dilakukan oleh Auto 2000 dalam hal ini?
Betul bahwa sementara orang berpikir bahwa dealer lain lebih fleksibel, tapi sebenarnya Auto 2000 harga itu kan sangat relatif dengan pelayanan gitu. Karena itu Auto 2000 yang kita lakukan adalah bagaimana kita improve pelayanan, kenyamanan pelanggan, dan perasaan aman pelanggan bertransaksi dengan kita. Kita juga melakukan training-training kepada salesman-nya kita, bagaimana memperlakukan pelanggan untuk lebih personal, lebih baik. Dan demikian juga package-package yang kita lakukan. Kalau kita bandingkan sebenarnya, kalau customer jeli untuk membandingkan penawaran-penawarannya kita dengan penawaran-penawarannya yang lain, sebenarnya penawaran kita banyak yang lebih menarik. Mungkin sosialisasi atau apanya Pak, sehingga orang masih beranggapan seperti itu? Barangkali persepsi. Tetapi kalau misalnya datang ke showroom kita, kemudian bertemu dengan salesperson-nya kita akan mendapatkan penawaran-penawaran yang terbaik juga. Dan tentu saja Auto 2000 itu bersama-sama dengan dealer yang lain tentu memiliki satu guidance juga dari Toyota Astra Motor, dari ATPM dan prinsipalnya kita. Karena itu anggapan orang bahwa di sana jauh lebih murah, di sini jauh lebih murah, barangkali ada yang perlu kita ini kan setelah bertemu dengan pelanggannya kita, dengan salesman-nya kita. Secara total Pak, Auto 2000 ada berapa Pak dealer di seluruh Indonesia dan market share-nya berapa? Sekarang kita 125 unit, 125 cabang di seluruh Indonesia, dan hampir di semua kota besar kita ada, kecuali di wilayah Indonesia Timur. Dan saat ini kita menjual 42,5% dari total Toyota di seluruh Indonesia. Jadi Auto 2000 itu menjual 42,5% dari total seluruh Toyota di Indonesia. Dan secara keseluruhan kita mengcover pelayanan daripada servis, after sales maksud saya, kemudian juga penjualan unit. Hampir semua cabang-cabang kita itu memiliki fitur itu. Ada beberapa yang hanya menjual unit saja. Pak, untuk yang aturan regulasi yang dikeluarkan OJK belum lama ini Pak ya, mengenai aturan DP 0% itu dari pihak Auto 2000 sendiri gimana Pak ininya, tanggapannya? Aturan pemerintah tentu sangat baik dan itu merangsang pertumbuhan otomotif di Indonesia. Dan bagi kami ini adalah peluang untuk bisa customer yang membutuhkan 0% itu ada, tapi tentu syarat-syarat untuk mendapatkan 0% itu tentu ada dari badan lembaga finansial yang ada. Dan kita di Auto 2000 tentu akan bertugas untuk mendapatkan customer yang potensial, yang punya kualifikasi untuk itu. Dan teman-teman dari finance akan assess, dan tentu saja juga lembaga finansial itu memiliki juga batasan-batasan di mana mereka ada kriteria tertentu untuk bisa memberikan 0% kepada personnya, tetapi juga secara lembaga mereka juga memiliki kriteria kapan mereka bisa memberikan 0% atau tidak. Jadi tidak untuk semua, tetapi untuk yang membutuhkan, tentu ini akan sangat membantu dealer-dealer untuk bisa menjual bagi orang yang secara finansial mampu, secara kemungkinan untuk finansialnya mendanai mampu, tetapi dia lebih cenderung untuk memilih DP 0%. Tapi kalau kita melihat Pak, dari DP 0% sendiri, kalau saya menghitung ya Pak ya, itu sebenarnya kayak gimmick aja gitu loh Pak. Tapi sebenarnya kalau dilihat sih nggak 0% juga gitu, karena pasti akan ada syarat-syaratnya, misalnya 3 bulan pertama harus bayar cicilan 3 bulan pertama gitu. Itu benar nggak Pak apa yang saya katakan? Tentu di dalam setiap leasing company ada persyaratan-persyaratan dan package-package yang mereka lakukan. Di antaranya misalnya harus membayar administrasi, harus membayar cicilan pertama, harus membayar asuransi dan lain sebagainya. Bahkan jadi sampai cicilan ketiga gitu loh Pak. Kalau package-nya di dealer A bisa, di financial A bisa beda, di financial B bisa beda. Karena itu customer harus bisa juga di-assess kemampuannya. Sampai seperti apa? Di-assess kemampuannya oleh lembaga financial. Oke. Terakhir ini Pak,
apakah terbuka Pak untuk pembiayaan dari Astra Toyota Finance itu untuk di selain atau Toyota Astra Finance di Auto 2000 ini Pak? Selain Toyota Astra Finance, tentu kita membuka kesempatan, salah satunya Astra Credit Company, gitu. ACC dan TAF adalah perusahaannya Astra, pendananya Astra, dan kita bekerja sama dengan mereka. Dan kita menyarankan kepada pelanggan kita untuk bisa mendapatkan pendanaan dari sana. Kenapa? Karena jauh lebih mudah untuk kita bisa, karena satu pelayanan bersama-sama dan standar pelayanan yang sama, kami bisa lebih memudahkan pelanggan. Tetapi kami juga tentu tidak menutup kesempatan untuk customer itu bisa mendapatkan pendanaan dari sumber yang lain, tergantung daripada ketersediaan dan kondisi pada saat itu. Tetapi kita tetap berharap bahwa kita bisa melayani lebih baik bersama-sama dengan ACC dan TAF. Oke, kita melakukan program-program untuk performance kita lebih baik di digitalisasi. Yang pertama adalah fitur-fitur dari websitenya kita kembangkan dan lebih engage dengan customer. Dan saat ini juga kita sedang mengembangkan chatbot untuk bisa komunikasi yang lebih personal dengan customer kita. Dan yang kedua, kita juga sedang melengkapi fitur pelayanannya kita yang lebih mudah dijangkau secara digital. Misalnya melakukan booking secara digital, customer jauh lebih mudah untuk mendapatkan informasi pembelian dan penjualan mobil secara digital, kemudian mendapatkan katalog secara digital, dan semua fitur-fitur pelayanan itu ada di webnya kita dan juga di apps-nya kita. Ini yang sedang kita kembangkan. Tetapi secara back-end-nya kita juga improve untuk nantinya kita lebih ready lagi untuk melayani pelanggan pada saat dibutuhkan. Pada saatnya kita akan keluarkan semua fitur-fitur yang sedang kita kembangkan. Dalam waktu dekat ini Pak? Chatbot akan kita launching dalam waktu dekat ini. Pak, yang tadi berhubungan sama milenial gimana? Generasi milenial, apakah ada program-program khusus buat mereka atau bagaimana? Yang pertama, mobil-mobil kita tentu juga sekarang lebih fresh. Ya, lebih kita menyesuaikan fiturnya untuk kebutuhan generasi yang baru masuk ke dunia otomotif. Tetapi yang kedua juga tentu kita juga menjangkau customer-customer yang saat ini baru masuk dunia kerja dan memiliki pendapatan yang sudah memadai untuk pembelian mobil, dan mereka sedang menuju kepada peningkatan karir. Nah, ada pembayaran kita, balon payment dan lain sebagainya untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan daripada customer yang sedang starting masuk ke dunia kerja, tetapi sedang menuju satu pendapatan yang jauh lebih baik. Kira-kira seperti itu. Bisa dibilang milenial itu gampang loncat-loncat Pak. Generasi yang milenial itu ya katanya bisa dengan gampangnya memindahkan keputusannya itu begitu cepat dengan informasi yang gampang dan dapat dari mana-mana sekarang ini kan. Nah, itu bagaimana caranya Auto 2000 bisa memaintain milenial itu supaya tetap jadi loyalitas di sini? Tentu kita juga berkomunikasi dengan milenial baik lewat Facebook, lewat media sosial yang lain, dan juga lewat YouTube. Dan informasi-informasi yang kita sedang provide juga ke milenial adalah informasi yang lebih engage, lebih fresh, dan lebih bisa masuk ke dunia digital. Dan karena itu kita berharap bahwa lewat pengenalannya mereka dengan Auto 2000 dan pelayanan Auto 2000, mereka juga bisa mendapatkan satu kesan yang baik dan merasa bagian daripada Auto Family yang merupakan sebutan kita bagi Auto 2000 customer. Sorry Pak, kalau yang 42% tadi ya penjualan 42,5. itu berapa persen yang kredit Pak? Dari total seluruh penjualannya kita itu sekitar 60% kredit. Masih banyak Pak ya? Lumayan banyak dari dulu-dulu itu tetap banyak. 70, 80, Iya. itu sebenarnya udah turun sih. Terus kalau dibandingin penjualan tahun lalu Pak, kira-kira dengan tahun sebelumnya itu gimana Pak perkembangan penjualan mobil di
di Auto 2000? Kompetisi pada tahun lalu memang sangat ketat ya. Iya, ketat banget. Ada pendatang-pendatang baru Iya. gitu ya, dan itu tentu mempengaruhi Mengganggu. awal-awal, mengganggu ya, bisa mengganggu juga. Awal-awalnya pada saat mereka introduce, kita juga melihat ada gangguan bagi penjualannya kita, khususnya di Signifikan ya, Pak? LMPV Iya. ya, LMPV. Tetapi kita bisa lihat performa hingga akhir tahun ketika Avanza kita juga terus mengalami peningkatan, dan sekarang kita launching dengan Avanza, ya. New Avanza kita, dan juga mendapat respon yang baik dari customer. Nah, kita percaya bahwa produk baru itu memang di awalnya punya potensi untuk mengganggu. Tetapi bagaimana kemudian customer melihat pelayanan dan kemudian purna jualnya, dan kemudian juga after sale service yang sedang dikemas oleh di dalam satu package pelayanan, itu menjadi pertimbangan yang sangat baik bagi pelanggan. Kan Auto 2000 itu bisa dibilang menjadi kawah candra di mukanya Pak, buat pimpinan-pimpinan Oh, iya. Toyota lah ke depan. Nah, kalau menurut Pak, gimana, Pak? Astra adalah tempat bekerja di mana kita betul-betul dikembangkan, di training, kemudian dilakukan satu proses penilaian yang fair, dan kami sebagai warga Astra tentu terus memperlengkapi diri, dan institusi Astra memungkinkan kita untuk mendapatkan improvement di dalam diri kita maupun karir kita. Jadi di samping produktivitas yang dituntut kepada kita, Astra juga memberikan kita bekal untuk kita menuju next step daripada hidup kita. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan bagi kita sama-sama, oleh karena kemampuan yang sedemikian sedang dibutuhkan di market juga. Iya. Katanya kan harus kenal pasar dulu Pak, biar bisa. Iya, sedang dibutuhkan di market, dan kita memang harus terus mendidik orang, terus membina orang, dan kita percaya bahwa itu bagian juga dari Astra, seperti catur dharmanya Astra, yaitu to be an asset of the nation. Terus boleh Pak cerita sedikit pengalaman selama di Astra yang menarik tuh apa Pak? Ini agak santai ya Pak, jangan tegang terus Pak jawabannya. Selama berkarir di Astra gitu punya pengalaman menarik apa gitu Pak? Tahun 94 saya masuk ke Auto 2000, dan Dari awal sampai di Auto sekarang 2000 ya? sampai sekarang di Auto 2000. Jadi tidak pernah pindah ke lain hati gitu. Belum Pak, belum. Ya. Dan Tahun depan mungkin Pak ya. dan kita tentu mengalami rotasi, mutasi, dan di berbagai tempat di Indonesia, dan berbagai level juga, dan di masing-masing level itu tentu kita mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan level yang lain. Kita mulai dari salesman, kemudian jadi supervisor, kemudian menjadi kepala cabang, dan kepala cabang di beberapa cabang, dan kemudian menjadi kepala wilayah. Dan banyak kesempatan kita di Astra untuk mendapatkan pembelajaran baru, ya. Di antaranya ketika Astra pada suatu saat Auto 2000 memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membenahi program daripada Salesforce, program daripada improvement daripada productivity Salesforce lewat kegiatan motivasionalnya. Salah satu yang kita sedang lakukan pada saat itu adalah bagaimana membuat event pertemuan wiraniaga nasional. Ya, event tahun 2000 atau 2001 gitu ya. 2000 kita buat pertemuan wiraniaga nasional Di Jakarta itu. di Jakarta. Dan itu kita introduce pertama sekali. Sebelumnya kita hanya melakukan pertemuan wiraniaga secara wilayah, dan sesudah itu kita melakukan pertemuan wiraniaga secara nasional. Nah, ini menjadi salah satu event yang paling membanggakan
bagi Salesforce di Auto 2000 hingga saat ini. Itu paling berkesan tuh Pak. Yang besar. Ya. Bukan event itu, tapi itu jadi event reguler yang menjadi event yang paling membanggakan penyerahan penghargaan bagi Salesforce kita secara nasional hingga saat ini. Jadi Tiap tahun ya Pak yang diadakan Pak sampai saat ini. setiap tahun diadakan sampai saat ini. Dan kita dalam waktu segera di Bali akan bertemu dengan Salesforce-nya kita untuk memberikan reward kepada mereka, dan kita juga bisa memberangkatkan hampir setiap tahun salesman kita jalan-jalan ke luar negeri. Itu yang paling enak. Dan tahun ini mereka akan melihat aurora. Oh, di ini Norwegia ya Pak. Iya. Wes. Ini Terus salesman dulu Pak ya. Jalan-jalan. harus itu. Jadi gitu. Jadi Harus itu. berarti dulu cabangnya kemana aja Pak? Pernah di cabang mana aja? Di Medan ada di 3 cabang di Medan, beda-beda cabang. Kemudian di Palembang, ya, Wilayah Sumatera semua Pak ya? di wilayah Sumatera, dan kemudian di head office jadi di sales departemen. Di departemen. Tadi yang paling unik pengalamannya apa? Ada nggak? Unik-unik semua. Di sales tuh paling banyak ya Pak ya uniknya Pak. Mobil bawa durian atau apa gitu. Oh, Bayar poin Pak. Viral itu kalau kayak gitu. Semua itu. Setiap yang paling menyenangkan menjadi salesman itu adalah setiap kita ketemu dengan customer itu berbeda Bermacam-macam kayak pendekatan, berbeda kebutuhan, dan kita harus kaya juga dengan latar belakang informasi dan lain sebagainya. Kita juga harus bisa menyesuaikan dengan customer kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kitanya yang harus menyesuaikan diri ya. Baik. Satu lagi kan ada, kalau nggak salah dulu kan waktu 2000 punya wewenang lebih itu dalam membagikan mobil. Nah sekarang kan turun spek lah istilahnya, sama kayak dealer-dealer yang lain ya, Tunas gitu kan. Itu gimana Pak? Kalau saya memahaminya bukan turun speknya Pak, tapi kami lebih konsentrasi untuk bisa, kalau dulu kami berbagi konsentrasi untuk membina dealer-dealer, dan kami harus berbagi konsentrasi untuk bisa meningkatkan pelayanannya yang lain. Sekarang kami konsentrasi full untuk bisa melayani pelanggan, sehingga kami memiliki kesempatan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Gitu. Baik, Pak Martogi, terima kasih Pak atas waktunya, kesempatan diberikan oleh kami Pak dari belak-belakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.